Masukin jeruk. Jeruk. Hah? Saya jalan-jalan. Kan kalau misalnya di HP mah ada yang sana di Google Android. Nah, saya aplikasinya. Jadi itu cuma aplikasi juga programnya. Ya cuma bisa langsung. Kan kayak rekaman video. Mulai. Itu kan bisa kan si Aldi. Itu premium, tapi nanti berjam-jam deh. Punya aku udah pakai premium dan laptop. Pemateri sudah siap? Siap. Ibu moderator, apakah sudah siap? Mulai, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal para hadirin sekalian. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Leni. Insya Allah selama 1 jam ke depan, saya sebagai host akan memandu jalannya acara Pikon hari ini. Yang terhormat para hadirin peserta Pikon pada pagi hari yang berbahagia ini, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya. Kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang insya Allah luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Pikon dan saya sampaikan terima kasih atas partisipasinya dalam acara ini. Acara ini merupakan acara pertama dari serangkaian Pikon yang akan diselenggarakan oleh SMA PGRI 1 Subang. Pikon series ini mengusung tema tentang memilih OOTD sesuai bentuk tubuh. Sebagai pembawa acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acaranya. Pertama, perkenalan profil materi. Kedua, pemaparan materi. Ketiga, sesi tanya jawab. Keempat, penutup. Hadirin yang saya hormati, sebelum acara ini dimulai, presensi sudah dapat diisi. Link presensi di-share di kolom chat. Kepada Ibu moderator dan Ibu pemateri, apakah sudah ada di ruangan? Sudah. Apakah sudah siap? Yap. Baiklah, langsung saja pada acara yang pertama, saya berikan kegiatan ini kepada moderator. Oke, terima kasih Ananda Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin mati, sebagaimana diumumkan pada pagi hari ini, kami tanggal 12 November 2020 kita akan bersama-sama melaksanakan mengangkat tema OOTD susu. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan
Forum ini berdiskusi baik itu siswa maupun umum. Insya Allah forum untuk kita dapatkan inti akan lebih dipahami jika diskusi yang efektif sehingga saya dan hadirin bisa berdiskusi dengan sebaik-baik. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan tata tertib yang akan saya tampilkan pada layar. Apakah sudah ada? Sudah tampil tata tertibnya? Sudah ada? Ya, sudah ada. Oke. Peserta menonaktifkan mikrofon selama vikon berlangsung. Selama pemateri menyampaikan, dimohon untuk tidak gaduh. Peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada pemateri, mengajukan izin bertanya di kolom chat. Tanya akan dipanggil dan dipersilahkan bertanya sesuai urutan di kolom chat. Dan host berhak mengeluarkan peserta dari tidak mengikuti tata tertib. Berikut profil dari pemateri kita di pagi hari ini. Sebentar. Nah, di sini. Biodata pembicara viral koordinator training batch 7 Jabar. Nama lengkap Lena Nurlina, tempat tanggal lahir Subang 23 Juni 1900, alamat rumah Cimanggu RT 30 RW 11 Kelurahan Kecamatan Subang, Kelurahan Parung Kecamatan Subang, nomor HP 0853 20271516. Emailnya Lena Nurlina 2019, Instagramnya dan Lena RLN. Hobi menonton tutorial makeup, coba kuliner baru, piknik ke tempat baru. Nah, moto hidupnya bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi dengan bersyukur akan menjadikan hidup kita bahagia. Itu moto dari Lena. Nah, sekarang ke jenjang pendidikan. SD-nya DN Panglejar. Pada tahun lulus 2006. Dan S-nya SMP 2009. SMA-nya SMA PGRI 1 Subang dan perguruan tingginya di Stikip Subang. Demikian profil pemateri Ibu Lena. Selanjutnya
Silahkan. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri Ibu Lena untuk menyampaikan materi. Dan tempat saya persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Anani yang hari ini bertugas sebagai host dan Ibu Nena yang hari ini bertugas sebagai moderator. Oke, pada Vikon kita pagi ini saya akan membahas tentang OOTD tubuh. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memberikan sebuah PowerPoint lihat. Sudah bisa terlihat? Ya, sudah. Oke. Vikon pagi ini mengangkat tema tentang memilih dengan bentuk tubuh. Kembangnya internet dan teknologi pada zaman sekarang, perkembangan bahasa sehari-hari juga menjadi semakin selain bahasa asing dan sekarang ada banyak bahasa plesetan atau bahasa slang yang dapat kita temukan terutama di media. Salah satunya adalah OOTD. Kamu pasti sering mendengar istilah ini di media sosial kan? Terutama Facebook, Instagram, Twitter. Lalu, tahukah kamu maksud dari istilah OOTD tersebut? OOTD merupakan atau singkatan yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu Outfit of the Day. Atau dalam bahasa adalah pakaian hari ini, atau pakaian yang kamu gunakan hari ini. Istilah OOTD digunakan dalam sebuah caption mail untuk mengunggah foto satu badan full. Hal ini digunakan untuk menjelaskan perpaduan pakaian seperti apa digunakan hari itu. Biasanya seseorang akan menjelaskan mengenai model baju yang disediakan, merek, bahan, ukuran, bahkan harga dari pakaiannya. Seperti baju, celana, jilbab atau sepatu, kalung, gelang, jam lainnya. Nah, pada pagi hari ini saya mengangkat tema tentang sesuai dengan bentuk tubuh. Karena kita kan semua bentuk tubuh yang berbeda-beda. Ini bukan kurus, gemuk, tapi soal tipe tubuh. Penting untuk tahu tipe tubuhmu bisa berhenti insecure, tidak percaya diri, dan membanding-bandingkan diri kamu dengan bentuk tubuh orang lain. Jadi kamu bisa fokus terhadap tubuh yang kamu miliki. Nah, seperti yang saya hari ini, bentuk tubuh dibagi menjadi 5. Ada berbentuk jam pasir, apel, dan segitiga terbalik. Kita akan bahas pagi hari ini satu persatu. Bentuk tubuh. Nah, karakteristik dari bentuk tubuh persegi yaitu terlihat ketika ukuran bahu dan hampir sama. Berat badan cukup merata di seluruh bagian tubuh, pinggang tampak kecil dan hampir sejajar dengan. Nah, lalu bagaimana
tips atau cara OTD sesuai dengan bentuk tubuh persanya. Kamu mempunyai bentuk tubuh persegi. Nah, saya akan bahas. Yang harus kamu lakukan adalah disarankan mengenakan tupis untuk menyamarkan bentuk tubuh yang tanpa lekuk. Usahakan yang memiliki lekuk atau baju jenis lain. Ya. Lalu, jika kamu ingin memakai dress atau terusan aksesoris seperti ikat pinggang, kan? Efek lekukan pada pinggangmu, jadi tidak terlalu terlihat seperti kotak ya. Jadi terlihat ada lekuk. Gunakan ikat pinggang. Lalu gunakan jenis rok lipit atau rok untuk membuat pinggul berisi. Jadi disarankan menggunakan Sket, kemeja atau dress, tunik. Gunakanlah ikat pinggang untuk membuat lekukan padat. Lalu gunakan baju jenis A-line, yang lebar ke bawah. Lalu yang jangan kamu lakukan jika kamu mempunyai bentuk tubuh atau kotak. Jangan kali mengenakan baju ketat karena akan semakin memperlihatkan bentuk tubuh kamu yang lurus. Tidak disarankan untuk mengenakan baju yang terlalu longgar karena akan mempertegas bentuk lurus dari tubuh yang kamu miliki. Jika kamu memiliki yang kecil, sekali-kali memakai kerah rendah dan usahakan mengenakan baju berkerah tinggi untuk menekannya. Ya, sekian itu adalah tips atau cara memilih yang harus dilakukan dan jangan dilakukan wanita yang mempunyai tubuh persegi. Oke, next. Selanjutnya adalah bentuk tubuh jam pasir. Ya, karakteristik dari wanita yang memiliki tubuh jam pasir yaitu terlihat sangat jelas, bukan seperti body jam pasir gitar. Jenis tubuh ini bisa terlihat dari ukuran pinggang yang kecil, namun pinggang besar. Ukuran yang lebar, di mana ukuran tubuh bagian atas dan pinggul. Bentuk tubuh yang satu ini bisa dikatakan bentuk tubuh yang paling ideal. Lalu bagaimana cara memilih OOTD untuk yang harus kamu gunakanlah rok atau celana pensil yang memperlihatkan lekuk tubuh kan membuat kamu terlihat lebih menawan. Lalu mengenakan ikat pinggang jenis obi atau aksesoris di area pinggang untuk memperlihatkan tubuh. Jadi tonjol lekuk tubuhmu yang kamu miliki dengan menggunakan aksesoris. Kamu juga dapat memilih atasan dengan leher terbuka atau model X. Dan yang jangan dilakukan yaitu jangan mengenakan baju yang kelonggaran karena akan membuat tubuh menjadi lebih besar. Baju terlalu longgar juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh yang kecil. Jika kamu memiliki bagian atas tubuhmu yang besar, hindari penggunaan baju yang terlalu khususnya untuk atasan yang digunakan di bagian dada, begitu. Nah, lalu ketiga adalah wanita yang bentuk tubuh seperti buah pir. Bagaimana karakteristiknya? Dengan bentuk tubuh buah pir bisa diidentifikasikan dari pinggul yang berukuran lebih lebar daripada bahu. Lebar bahu lebih sempit dibandingkan dengan lebar pinggul dan tubuh bagian bawah berisi seperti buah pir. Lalu tips dalam memilih OOTD yaitu perempuan yang memiliki bentuk pir yaitu
Pilih atasan warna dengan corak yang menonjol. Perempuan dengan tubuh tipis sebaiknya mengalihkan perhatian orang dari bagian pinggul dan paha yang besar. Kenakan atasan dengan mencolok dan corak ya. Hal ini membuat perhatian orang tertuju pada bagian atas tubuhmu, membuat bahu dan dada terlihat lebih besar dan daripada aslinya. Gitu. Lalu busana model bodycon atau press body percaya diri menjadi pilihan terbaik untuk pemilih tubuh peer ini. Busana dengan yang memperlihatkan lekuk tubuh ini berhasil memberikan kesan menawan pada penampilanmu. Lalu perhatikan ukuran. Memutuskan antara pakat dan longgar menjadi hal yang sulit untuk dilakukan karena masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Atasan yang ketat di bagian pinggul dan menonjolkan lekuk tubuh kamu. Jika ingin mengenakan atasan yang longgar, cari yang sedikit panjang sehingga dapat menutupi pinggul dan memperlebar bahu. Sebesar, pilihlah kemeja yang dapat bagian pinggang dan bahu. Dan hal ini dapat diperoleh dengan kombinasi kelonggaran keketatan yang pas. Lalu, celana yang melebar di bagian bawah untuk menyamarkan bentuk tubuh bawah yang terlihat besar. Pakaian yang memiliki banyak detail seperti lace, kerah yang besar, baju model lengan yang cukup lebar supaya dapat mengalihkan orang pada bagian atas tubuh. Kenakan warna gelap untuk atau rok yang kamu gunakan untuk menyamarkan tubuh yang besar. Namun, jika kamu merasa kurang percaya diri dengan pinggul yang besar, dapat rok model pleated atau sedangkan atasannya gunakan baju dengan kerah V-neck. Kenakan sepatu yang tepat. Percaya atau tidak, sepatu dapat mengubah seluruh penampilan tubuh kamu. Cari sepatu dengan ujung yang lebih karena dapat memperpanjang kaki dan membuat kamu terlihat lebih proporsional. Sepatu hak tinggi menjadi pilihan yang bagus untuk menambah tinggi dan otot kaki terlihat lebih kencang. Nah, yang jangan dilakukan yaitu jangan mengenakan celana atau rok terlalu ketat untuk kamu yang memiliki badan seperti buah pir, karena membuat tubuh bagian bawah terlihat menonjol, membuat tubuhmu terlihat lebih berisi. Namun, jika kamu percaya diri, menonjolkan pinggang besar, mengenakan celana yang ketat mungkin akan membuat terlihat menawan. Jadi tergantung dengan kepercayaan dirimu. Tubuh tipe peer berbeda-beda pada saat lain. Apa yang terlihat bagus pada seseorang mungkin tidak terlihat bagus pada orang lain. Coba kenakan berbagai jenis pakaian, apa yang cocok dengan tubuh kamu. Lalu selanjutnya ada dengan bentuk tubuh apel. Karakteristiknya itu adalah wanita dengan tubuh apel memiliki punggung dan bahu yang lebar, namun bagian bawah kaki dan paha tampak lebih kecil. Jadi untuk kamu yang memiliki tipe tubuh apel ini jangan khawatir karena kamu masih bisa mengakalinya, yaitu dengan mengenakan dress dengan model A-line untuk membentuk pada pinggangmu yang cenderung lebar. Dengan bentuk tubuh apel, biasanya poin utama pada bagian kaki. Jadi jangan ragu untuk memakai kakimu dengan menggunakan celana atau rok pendek namun dengan potongan di pinggang. Hindari penggunaan celana atau rok di bawah pinggang. Kenakan kemeja atau gaun dengan pita di bagian pinggang yang bisa membuat makin terbentuk. Atasan kamu harus lebih panjang daripada tulang pinggul kamu. Atasan dengan bahan yang jatuh
di bawah bokong kemeja model tunik. Jadi kenakan atasan yang panjang menutupi area bokongmu. Gitu. Kenakan atasan dengan lengan melebar atau bagian ujung yang pas di pergelangan. Pilih dengan bagian bahu yang cantik dihiasi oleh bunga atau lalu yang jangan kamu gunakan yaitu sebaiknya kamu menghindari pakaian dengan berbeda di bagian perut. Karena ini akan orang-orang lebih memperhatikan perut kamu. Hindari pemakaian kemeja atau gaun yang terlalu ketat yang menarik perhatian ke bagian tengah tubuhmu. Jangan mengenakan aksesoris berlebihan, apalagi ikat pinggang yang besar, yang hanya akan menambah penuh bagi tubuh perutmu. Jauhi pakaian dengan corak berlebihan, karena hanya akan mengundang orang mengarah pada bagian atas tubuhmu. Dengan membuat tubuhmu terlihat semakin penuh, lalu jangan meminimalisir dengan mengenakan sepatu boot yang berat, legging, celana skinny jeans. Ini akan membuat kaki kamu terlihat semakin kecil. Yang terakhir adalah wanita yang memiliki bentuk tubuh segitiga terbalik. Ciri-cirinya yaitu kita dengan bentuk tubuh balik ini bisa terlihat dari bahu yang terlihat lebih lebar dibanding dengan ukuran pinggul dan tubuh bagian bentuk tubuh yang menyerupai segitiga balik ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang suka berolahraga renang atau memiliki tubuh atletis. Nah, yang harus kamu lakukan jika kamu memiliki segitiga terbalik yaitu kenakan baju atau kaos yang jatuh atau tidak kaku, karena bahan itu akan menyamarkan bahumu yang lebar. Lalu, kenakan celana dengan potongan lebar seperti boot cut atau regular cut. Kenakan rok atau dress yang membuat tubuh bagian bawah terlihat berisi seperti model. Nah, yang jangan kamu gunakan, tidak disarankan mengenakan tank top atau baju tanpa lengan, karena baju tanpa lengan akan sangat memperlihatkan bahu lebar. Hindari pemakaian celana ketat atau model pensil yang mengerucut ke bawah, supaya tidak semakin memperlihatkan tubuh bahu yang kecil. Jangan gunakan tambah pada bahu baju atau blazer, karena akan membuat semakin menambah lebar bahu. Nah, itu dia pesan saya tentang memilih OOTD sesuai dengan bentuk tubuhmu. Jadi, yang tubuhmu, apakah kamu sudah bisa mengidentifikasi? Apapun bentuk tubuhmu, dengan kepercayaan diri, kamu bisa menggunakan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Sobat, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan Ibu Nena. Terima kasih Ibu, yang begitu menarik, begitu seru. Nah, kini tiba saatnya sesi tanya jawab dengan berikut. Peserta dipersilahkan menyebar terlebih dahulu. Di kolom pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Silakan kepada hadirin untuk bertanya. Bisa untuk langsung bertanya sekarang. Mangga bertanya. Gak bisa dibuka. Baik, untuk partisipan yang mau bertanya,
bisa di kolom chat. Presensi. Oke, di sini sudah ada yang bertanya. Ibu Pipit Puspidi, bagaimana memilih rok untuk saya seperti saya tergolong yang pir. Coba Ibu Lena gimana jawabannya? Ibu Pipit ya. Ibu Pipit memiliki tipe tubuh untuk memilih rok. Iya. Pilihlah rok yang tidak ke bagian tubuh bawah. Kan rok model A-line bisa menggunakan model prescribe juga. Seperti itu. Iya, di Pipit itu sudah ada jawabannya. Apakah sudah puas Bu Pipit dengan jawabannya? Gunakanlah rok model A-line, jadi yang melebar ke bawah. Yang kayak letter A gitu. Nah, Baik. Nah, ada lagi pertanyaan masih dari Bu Pipit, Bu Lena, untuk motif baiknya bagaimana? ya, kalau misalnya Bu Pipit mau motif untuk bagian bawah, karena kan tubuh pir itu tergolong terlihat tubuhnya lebih lebar ke bagian bawah ya Bu Pipit. Jadi jangan menggunakan rok yang terlalu mencolok warnanya atau banyak motifnya seperti bunga-bunga. Gunakan saja rok-rok dengan warna yang gelap. Seperti itu, karena akan bisa menyamarkan tubuh Bu Pipit yang seperti buah pir atau terlihat besar ke bawah. Terima kasih. Oke. Jadi Bu Pipit untuk motif jangan gunakan motif yang berbunga besar karena itu besar, gitu ya Bu Lena ya? Ya, pokoknya yang motif misalnya kotak-kotak, bunga-bunga itu dihindari karena akan terlihat lebih ke bagian bawah tubuh Bu Pipit misalnya. Seperti itu. Oke, Pipit. Hatur nuhun. Nah, sekarang kita ada lagi yang pertanyaan dari Mesa Cynthia. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah baju size itu cocok buat badan yang sedang? Maksudnya yang sedang, mungkin langsing. Oke, di sini kan saya bahas tentang tubuh, tipe tubuh ya. Tubuh itu digolongkan Mesa bisa menyebutkan tipikal bisa menyebutkan dengan detail bentuk tipe tubuhmu, apakah persegi jam pasir atau segitiga terbalik, yang mana? Boleh sambil menunggu Mesa kita ke pertanyaan yang ada tuh. Persegi apa Mesa? Persegi kotak berarti ya. Tergolong ke kotak, jadi badannya itu terlihat. Ya, boleh menggunakan baju oversize. Ya, boleh baju oversize, apalagi misalnya untuk remaja sekarang kan lagi itu ya lagi hits oversize dengan lengan pendek menggunakan manset. Kamu bisa menggunakan aksesoris untuk jadi tubuh kamu tidak terlalu terlihat persegi atau terlihat kecil. Coba aksesoris ikat pinggang.
Atau gitu. Atau tas yang diikatkan diikatkan di pizza yang sekarang lagi hits juga. nggak masalah sih. Seperti itu. Nggak masalah sih untuk untuk menggunakan baju oversize untuk tipe tubuh apa saja. Ya, tapi cara mengakalinya agar tidak terlalu terligi menggunakan aksesoris ikat pinggang. Seperti itu. Terima kasih. Oke, Miss, jawaban dari Ibu apakah sudah bisa kamu aplikasi setiap hari untuk OOTD-mu? Nah, sekarang untuk ada pertanyaan dari Mahesa Milanda. Nah, dia bertanya, OOTD untuk remaja simple, Bu Lena, apakah ada ide, apakah ada kan untuk laki-laki yang simpel? Mungkin disesuaikan juga dengan acaranya. Kalau misalnya ke kondangan atau cuma sekedar nongkrong yang simpel itu, mungkin misalnya hangout bisa hanya menggunakan kaos. Itu udah terlalu simpel. Cowok kaos atau celana pendek aja udah simpel kok. Seperti itu. Oke, ya emang rata-rata kayaknya cowok nggak jauh dari lepi sama kaos doang ya. Karena Ya. mereka kayaknya nggak mungkin mereka pakai gaun juga, nggak mungkin, banyak maksudnya. Nah, Ya. ada lagi. Oh, dari Mentia kata terima kasih, nanti saya akan coba. Nah, coba kita lihat lagi. Yang penting Apakah ada kepercayaan diri kamu sih, insecure. Iya sih sebenarnya. Kalau maksudnya gini, kalau saya boleh tambahkan ya Bu ya, apapun yang kita pakai cuma pede, dan kita juga nggak perlu sama label, judul, atau yang harga yang mahal. Kalau misalnya badan kitanya bagus, kita juga pede, itu akan terlihat menarik kalau menurut saya. Ya, yang penting itu sih kepercayaan diri, apapun yang kamu gunakan. selagi itu masih Selagi itu digunakan dalam batas wajar gitu ya, tidak berlebihan. Ya, silakan. Ada lagi Bu yang bertanya Bu, warna baju untuk kulit hitam apa ya Bu ya? Oh itu saya Bu yang bertanya Bu. Kulit hitamnya itu hitam Indonesia atau hitam negro? Mungkin kalau Indonesia Bu, Indonesia. punya kuning langsat mungkin ya. Kuning langsatnya masih bisa apa warnanya? Misalnya warna-warna yang nude, yang kolok juga boleh-boleh aja sih, tapi sesuaikan juga misalnya dengan bawahannya bagaimana tipe tubuh kamu, seperti itu. Kalau misalnya kamu tadi seperti Bu Pipit mempunyai tubuh buah pir, tapi tubuhnya kulitnya kuning langsat, ya bisa misalnya atas tapi bawahannya jangan mencolok, jadi akan terlihat lebih menonjolkan tubuh bagian bawah. Sesuaikan juga dengan tipe tubuhmu itu apa, itu sih Bu. Ya terima kasih, saya juga nggak tahu tipe saya tubuhnya kemana, saya belum bisa melihat secara jelasnya. Nah sekarang kita ke pertanyaan. Assalamualaikum, izin bertanya, jika kita punya bentuk tubuh yang kecap di tinggi, jangkis mungkin ya, memilih tadi yang seperti apa Bu? Tinggi kecil, itu kayak saya Bu, itu tinggi kecil banget. Tinggi kecil berarti masuknya ke persegi atau jam pasir?
Terus Oh iya, tolong JC disebut. Terus basic ini apa? Berhijab atau tidak? Ya, tolong JC disebutkan tipikal tubuh kamu dan atau tidak. Karena itu akan lebih jelas pemaparan dari jawaban Bu Lena. Nah, sudah ada dari JC Alpha, jam pasir Bu, dan saya berhijab. jam pasir itu adalah tubuh yang Wow, jam pasir itu adalah ideal ya untuk para wanita. Oh iya. Kalau tubuh jam pasir, kamu misalnya tinggi, itu menggunakan baju kecil, itu menggunakan baju apa aja juga cocok, terlihat cocok gitu. memilih OOTD seperti apa, Jay? Di OOTD seperti apa? JC misalnya masih remaja apa sudah dewasa? Kalau sudah menikah? Mungkin tolong dijawab dulu JC. Oh, saya masih remaja. Oke, masih remaja juga bisa disesuaikan dengan style para remaja saat ini ya. Dengan pakai misalnya baju kaos lengan panjang atau misalnya baju kaos lengan pendek menggunakan manset, bawahannya kayak pants atau misalnya kulot, itu nggak masalah. Simpel-simpel aja sih biasanya kalau untuk anak remaja. Jadi tidak terlalu terlihat tua. Mungkin bisa dilihat, bisa menggunakan dari riasannya juga. Kalau misalnya riasannya too much, malah akan terlihat lebih tidak seperti umurnya, seperti itu. Ya. Ovi, itu jawaban dari Bu Lena. Oh, ini pertanyaan juga Bu dari Leni. Assalamualaikum, tanya baju apa yang cocok dipakai anak sekolah untuk hangout? Untuk hangout, misalnya jika kamu berhijab seperti yang tadi utarakan oleh Anandaji, menggunakan baju yang simple dan sopan, ya, karena kan masih sekolah, gitu. Gunakan kaos, kemeja, atau sweater, lalu bawahannya menggunakan pants, jeans, itu menurut saya simple. Lalu hijabnya yang hijab sah atau menggunakan pasmina yang lagi hit sekarang juga untuk usia anak sekolah. Dan yang paling penting juga riasannya agar tidak terlalu terlihat orang dewasa, bukan seperti anak sekolah. Seperti itu, tidak menggunakan rias lebihan. Oke. Ada lagi Bu yang bertanya Bu, masih dari Bu Pipit. Hari ini kan Hari Ayah Nasional. Hadiah apa yang cocok untuk ayah usia 60-an dengan badan besar dan agak gelap Bu? Saya baru tahu hari ini Hari Ayah Nasional ternyata Bu. Ya. Mang dijawab. Hari Ayah Nasional ya. Oke, ya hari ini, dan hadiah apa yang cocok untuk ayah usia 60-an. Nah, biasanya usia 60-an itu bapak-bapak sudah tidak produktif, jadi mereka pada dia. Nah, jika misalnya Bu Pipit mau memberikan hadiah di hari ini untuk ayahnya, bisa kan atasan atau baju wangki ya yang ada kerahnya tapi yang berbahan adem. Itu karena kan yang udah berumur juga kadang gerak, apalagi ini di rumah. Pilihlah baju, misalnya itu mau kaos, mau baju berkerah, pilihlah dengan yang misalnya katun, seperti itu yang adem digunakan. Jadi kan bisa sering digunakan juga, apalagi umur 60-an yang kemana-mana ya, biasanya di rumah aja gitu. Jadi bisa digunakan seperti itu. Demikian jawaban dari Bu Lena.
untuk Kalau misalnya ini kan nah ada jawaban. Kalau misalnya itu badannya besar katanya, badannya besar, pilih atasan yang polos, rame. tidak terlalu ramai. Untuk bapak-bapak yang penting diingatkan lagi, lebih penting ke bahan yang digunakan, apakah menyerap keringat atau tidak. Karena kan yang penting kenyamanan, misalnya buat usia sudah lansia seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Lena untuk semua jawaban dan pertanyaannya banyak. Nah, maaf waktunya pertanyaannya sudah hampir habis. Para hadirin sekalian, tanpa terasa pertemuan hari ini sampai pada pukul 9.30. Nah, artinya selesai waktunya. Nah, demikian acara kita bahas tentang OOTD. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemateri dan hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Vikon kali ini. Kata, ada pesan dari saya untuk OOTD. Jadilah jangan meniru style orang lain, atau mungkin fashion yang itu bagus tapi belum tentu kalian bagus. Lah, diri. Nah, dan akhir kata saya selaku undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke kelas, silakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presensi jangan isi. Untuk para peserta. Untuk para peserta, jangan lupa isi kuesionernya ya di kolom chat. Nah, ini siapa sih? Poinnya? Bisa. Ya, mainnya jauh. Akun. Terus mainnya apa? Gitu ya. Kalau nanya gini nggak, Bu? Kalau kulit bisa dari masker nggak gitu? Ya boleh pakai masker, lo pakai peci, lo pakai presensi ada di sini. Di mana? Bukan 1 jam ya, dong, 4 jam. Buku materi. Moderator Mahesa. Jadi aku ya. Kamu di sana.